Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Duna Kumbara dari Media Center PCNU Kota Bekasi. Kali ini masih di program kita King NU. Kita ngopi, ngaji, ngabdi ala NU. Kali ini saya sedang berada di Pondok Pesantren An-Nida Al-Islami di Kota Bekasi. Hari ini kita akan nodong ulama untuk membaca kitab Nurul Mubin. Kebetulan kita akan mendengarkan kajian kitab Nurul Mubin hari ini langsung dari pimpinan pondok pesantren, yaitu Kiai Haji Dr. Muhammad Aiz Muhajirin. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para santri sekalian, para pemirsa, pada kesempatan ini kita akan membaca salah satu kitab karya daripada Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Kitab yang berjudul An-Nurul Mubin. Sebelum kita mulai, kita tawasul terlebih dahulu kepada musannif daripada pengarang kitab ini. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'il mursalin wa ali kulli minhum wa sahabati ajma'in, summa ila ruhil musannif hadhil kutubil mubarakah wa masyayikhihi wa masyayi asyaikhihi wa masyayikhina wa masyayi asyaikhina wa walidina wa ummahatina annallaha yaghfir lahum wa yarhamahum wa yu'li darajatni bil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Faslun fi wujubi ta'atihi alaihi salatu wassalam. Sebuah pasal yang membahas tentang kewajiban taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yajibu ala kulli mukallafin ta'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Wajib di atas setiap orang yang sudah mukallaf untuk taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'atuhu sallallahu alaihi wasallam min lawazimil imani. Dan taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk daripada bagian daripada iman kita. Wa tasdiqihi fi ma jaa bihi min 'indi rabbih. Dan keimanan kita yaitu dengan membenarkan, dengan meyakini pada segala macam yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu la ya'muru bi syai'in wa la yanha anhu illa bi izni rabbih. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah memerintahkan sesuatu dan juga tidak melarang sesuatu melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillahi. Dan tidaklah kami utus daripada seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah taala. Wa ma'na ta'atihi sallallahu alaihi wasallam imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Dan yang dimaksud dengan taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu imtisalu awamirihi, menjunjung tinggi segala macam perintahnya, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi larangannya. Para santri sekalian dan pemirsa, kalau kita berbicara taat, maka sesungguhnya makna dari taat itu adalah
kita meyakini dan juga kita membenarkan atas apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena salah satu keimanan seorang muslim adalah manakala dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga beriman kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu di dalam kitab ini kita diajarkan bahwasanya setiap orang yang sudah mukallaf, artinya orang yang sudah masuk akil balik, untuk disadari bahwasanya mereka itu berkewajiban untuk taat kepada Allah dan kepada nabinya. Kalau misalnya antum bertanya, kalau sebelum mukallaf berarti boleh dong tidak wajib, boleh dong tidak taat. Maka jawabannya, ketika seseorang belum mukallaf, belum akil balik, maka sesungguhnya itu adalah waktu untuk mendidik, waktu untuk mengajarkan. Adapun ketika seseorang itu sudah mukallaf, maka itu adalah waktu di mana seorang anak manusia sudah menanggung segala macam perbuatannya, sehingga orang tua tidak lagi mendapatkan katakanlah dosa, karena sesungguhnya apabila seseorang sudah mukallaf, segala macam dosa ditanggung oleh anak manusia tersebut. Nah, oleh karena itu menjadi kewajiban bagi kita taat kepada Allah dan taat kepada Nabi sejak dari kecil, dalam proses pendidikan, dalam proses pengajaran. Nanti ketika antum sudah akil balik, maka itu menjadi tanggung jawab masing-masing dari kita. Dan sesungguhnya kita taat kepada Nabi Muhammad SAW dalam pengertian kita melaksanakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Karena bagaimanapun juga kalau kita berbicara perintah Nabi, maka sesungguhnya lanjutan daripada apa yang telah Allah perintahkan. Jadi Nabi sebagai penyampai risalah dan juga sebagai orang yang diberikan kewenangan untuk menjelaskan kepada umat, dan menjadi kewajiban bagi umat untuk taat, untuk patuh, untuk mengikuti apa yang telah Nabi Muhammad SAW ajarkan. Di dalam ayat yang lain dikatakan di sini, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Ayat yang berikutnya, wa qala ta'ala wa ati'ullaha wa rasulahu la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya, la'allakum turhamun, niscaya kamu nanti akan dirahmati oleh Allah. Para santri sekalian, berbicara taat dan juga patuh ini menjadi sebuah keharusan, di mana ketaatan itu menjadi cermin dan juga bukti untuk kita agar kita dapat dikategorikan sebagai orang yang mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulnya. Oleh karena itu, ini merupakan bagian daripada dasar-dasar keimanan kita, bahwa seseorang itu tidak berhenti kepada taat dan patuh pada perintah Allah, tetapi juga taat dan patuh kepada perintah nabinya. Wa qala ta'ala qul ati'ullaha wa ati'ur rasul fa in tawallaw fa inna ma'alaihi ma humila wa alaikum ma humiltum
wa in tuti'uhu tahtadu wa ma'ala rasuli illal balagul mubin. Wa qala ta'ala may yuti'ir rasula faqad ata'allaha wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Wa qala ta'ala wa ma yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyina was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan ayat-ayat yang tercantum di dalam kitab ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang mengatakan bahwasanya siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itu Allah akan limpahkan kenikmatan daripada nabi dan orang-orang siddiq dan orang-orang yang syahid dan orang-orang yang saleh. Jadi bagi kita, bagaimana kita taat kepada nabi ini menjadi hal yang sangat penting. Dan di dalam ayat yang terakhir dikatakan wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Selain daripada firman Allah yang tadi saya sudah bacakan, di sini juga disebutkan beberapa hadis yang memberitahu kepada kita bagaimana cara kita taat kepada Nabi. Dikatakan di sini wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ata'ani faqad ata'allaha wa man asani faqad asallaha wa man ata'a amiri faqad ata'ani muttafaqun alaih. Riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang taat kepadaku, kata Nabi, maka sesungguhnya dia taat kepada Allah. Wa man asani faqad asallah. Siapa orang yang bermaksiat kepada Nabi, siapa orang yang bermaksiat kepadaku, kata Nabi, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Wa man ata'a amiri, dan siapa yang taat kepada pemerintah, kepada amir, tentunya pemerintah yang baik, faqad ata'ani, maka sesungguhnya dia telah taat kepadaku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi para santri, kalau misalnya kita ingin taat kepada Allah, bagaimana jenjangnya kita taat kepada pemimpin-pemimpin kita, maka diumpamakan kalau kita taat kepada pemimpin, maka kita akan dianggap taat kepada Nabi. Apabila kita taat kepada Nabi, maka kita termasuk orang yang taat kepada Allah. Sebaliknya, kalau kita bermaksiat, kalau kita menentang, maka kita pun masuk dalam kategori orang-orang yang menentang Nabi dan menentang Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, iza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum, muttafaqun alaih. Rasulullah bersabda, iza nahaitukum, apabila kami melarang, apabila kalian dilarang, an syai'in, daripada sesuatu perbuatan yang jelek, fajtanibuhu, maka jauhkan. Wa iza amartukum, sebaliknya jika aku perintahkan kalian bisyai'in, dengan sesuatu yang baik-baik, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah semampu kalian. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Apa artinya? Sebagai orang mukallaf, sebagai orang yang sudah dewasa, antum semua sudah dewasa, sudah akil balik,
maka yang pertama harus dipahami bahwasanya segala macam dosa, segala macam kewajiban itu sudah berada di pundak kita masing-masing. Bukan lagi berada di pundak orang tua kita, bukan lagi berada di pundak ibu bapak kita, tetapi berada di pundak kita, sehingga kita memiliki kewajiban sendiri. Dan di dalam hadis yang terakhir dikatakan larangan-larangan harus kita tinggalkan, sedangkan perintah dari Nabi Muhammad SAW wajib kita laksanakan. Mastatoktum fa'tu minhu mastatoktum, kerjakan semampu kita. Kita diperintahkan untuk misalnya sholat sunnah, kerjakan semampu kita, qobliyahnya ataupun ba'diyahnya. Kita diperintahkan untuk puasa sunnah, kita kerjakan mastatoktum, semampu kita. Karena sesungguhnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seseorang itu melebihi kemampuannya. Jadi apa yang kita mampu itu yang kita kerjakan. Nah, itulah beberapa hal yang kita dapat baca dari kitab Nurul Mubin karangan Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Tentunya kita berharap dengan kita membaca kajian kitab ini, kita diberikan keberkahan, diberikan kemanfaatan daripada apa yang tadi kita sudah baca dari kitab ini. Intinya adalah, saya simpulkan bahwasanya yang pertama, sebagai seorang mukallaf kita punya kewajiban taat dan patuh kepada Nabi. Bagaimana caranya taat dan patuh kepada Nabi? Laksanakan apa yang diperintah, jauhi apa yang dilarang. Dalam konteks kehidupan bernegara, dalam konteks kehidupan bermasyarakat, kita pun diperintahkan untuk taat kepada amir, taat kepada pemimpin. Apabila kita taat kepada pemimpin, maka sesungguhnya kita pun taat kepada Nabi. Dan ketika kita taat kepada Nabi, maka otomatis kita pun taat kepada Allah. Tentunya taat kepada pemimpin ini harus kita mampu dudukan secara proporsional. Ketaatan yang baik adalah ketaatan yang sesungguhnya menjadi keharusan bagi kita, setiap mukallaf, setiap mukmin, di dalam kita melaksanakan kehidupan kita sehari-hari. Tanpa ada ketaatan, tanpa ada kepatuhan, maka sesuatu ataupun segalanya tidak akan berjalan dengan lancar. Di pesantren harus taat kepada peraturan, di jalan raya harus taat kepada peraturan, di sekolah harus taat kepada peraturan, semuanya harus taat kepada peraturan. Begitupun juga kita di dalam beragama, kita harus taat kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tadi beberapa kalimat yang kita sudah baca di dalam kitab Nurul Mubin ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari kajian kitab kali ini. Demikian yang dapat saya bacakan. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditanya, perlu dipertegas lagi, dipersilakan. Maaf, saya ingin tanya, kalau seorang mukallaf yang hidup di daerah terpencil yang di situ jarang ulama, apakah dia juga wajib buat taat kepada Allah? Ya, seseorang yang hidup di wilayah terpencil, seseorang yang hidup di daerah yang sangat jauh dari peradaban manusia, apakah orang-orang tersebut memiliki kewajiban untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya? Maka dapat kita jawab bahwasanya setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, semua manusia, bahkan yang ada di pelosok-pelosok, mereka sudah diwajibkan untuk taat dan patuh
kepada segala macam perintah Allah dan Rasul-Nya, sehingga pemahaman zaman fatroh pada saat ini kita tidak bisa samakan. Dalam arti semua manusia hari ini berkewajiban untuk taat dan patuh kepada Allah. Lalu persoalannya bagaimana kalau mereka sama sekali tidak ada akses untuk belajar kepada guru, belajar kepada ustaz, ataupun sama sekali tidak ada akses mendapat informasi dari televisi, dari radio dan segala macamnya. Kita kembali lagi kepada kaidah bahwasanya segala sesuatu yang memang betul-betul tidak diketahui oleh seorang manusia, disitulah Allah memberikan Ghafurur Rahimnya, ampunannya, kalau memang mereka betul-betul tidak mendapatkan informasi sama sekali. Tetapi kalau mereka masih mendapatkan informasi, mereka tidak mau beriman atau mereka enggan beriman, ya tentunya mereka mendapatkan sebuah kewajiban untuk taat. Dan apabila tidak taat, ya otomatis siksa dari Allah akan mereka dapati. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya ingin tanya, kalau sesuai hadis tadi, misalkan kita nggak taat sama pemerintah yang baik, apakah bisa disebut juga kita tidak beriman kepada nakir? Ya. Bagaimana kalau kita tidak taat kepada pemerintah? Pemerintah ini kan di dalam ayat yang lain disebut dengan ulil amri minkum. Ya, orang-orang yang mengurusi urusan-urusan kalian. Nah, kewajiban kita taat dan patuh kepada ulil amri ini merupakan hal yang harus sebagai umat. Karena bagaimanapun juga kita tidak bisa melaksanakan sesuatu kehidupan kita tanpa adanya ulil amri. Nah, yang tadi saya sampaikan di awal, kita memiliki kewajiban untuk taat dan patuh kepada ulil amri, kepada nabi, dan pastinya kepada Allah. Taat yang seperti apa? Taat kepada ulil amri yang betul-betul tidak menjurumuskan umatnya atau tidak menjurumuskan rakyatnya kepada hal-hal yang justru bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya, di luar negeri sana ada negara-negara yang kita sebut dengan negara-negara sekuler, di mana pemerintahnya itu memisahkan antara kehidupan agama dengan kehidupan negara. Nah, seperti apa kita menyikapinya sebagai santri? Ya, tentunya perintah-perintah yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, dengan syariat Islam, dengan hukum Islam, maka itu tidak perlu untuk dipatuhi. Yang kita patuhi hanyalah perintah-perintah ataupun kebijakan-kebijakan dari ulil amri yang memang sesuai dengan syariat yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh gampangnya gimana? Contoh gampangnya, negara misalnya di negara-negara sekuler melarang umat Islam untuk sholat Jumat. Kan nggak mungkin kita patuhi. Karena apa? Karena itu tidak sesuai dengan syariat Islam, di mana kita berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat dalam kondisi-kondisi normal. Lain halnya kalau dalam kondisi musibah, seperti 2 tahun yang lalu ketika kita dilanda COVID, pemerintah melalui Majelis Ulama Indonesia menghimbau agar umat Islam untuk sementara tidak melaksanakan sholat Jumat terlebih dahulu karena darurat, karena ada wabah yang sangat berbahaya. Nah, kalau halnya seperti itu harus kita taati, karena perintahnya itu sudah melalui kajian-kajian daripada para alim ulama. Nah, jadi kita harus proporsional sebetulnya, ya harus proporsional dan jelas melihat kepatuhan yang harus kita laksanakan sebagai individu, sebagai warga negara, sebagai umat,
Ini harus kita lihat secara proporsional gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik para santri sekalian, para pemirsa, melalui kajian kitab seperti ini yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita difasilitasi oleh Media Center NU, ini merupakan salah satu media yang sangat tepat di dalam rangka untuk kembali memasyarakatkan mengaji kitab kuning. Karena sesungguhnya di zaman sekarang sudah muncul anggapan-anggapan bahwa mengaji kitab kuning itu sudah out of date, sudah kolot. Padahal sesungguhnya dengan kita mengaji kitab kuning ini adalah sebuah wahana kita, sebuah media kita untuk mengkaji pemikiran-pemikiran atau untuk mengetahui pemikiran-pemikiran para ulama-ulama besar pada masanya yang kita pahami dan tentunya kita sesuaikan dengan kondisi pada saat sekarang ini. Oleh karenanya pengajian kitab kuning seperti ini sesungguhnya sangatlah strategis untuk bagaimana membangun para santri-santri muda ini untuk lebih memahami turos daripada memahami kitab-kitab klasik. Dan sebagai pengasuh pesantren dan juga antum semua sebagai para santri, saya tentu berharap agar pengajian seperti ini semakin disemarakkan di semua level masyarakat, tidak hanya pada level santri di pesantren, tetapi juga pada level sekolah-sekolah umum, majlis-majlis taklim, sehingga mereka betul-betul menyadari bahwasanya hasanah keilmuan Islam sangat-sangat luar biasa sejak dari beberapa abad yang lalu. Dan yang terakhir, ya, kita sangat bersyukur bahwa acara seperti ini dapat bisa terus berlanjut untuk mencerdaskan masyarakat Islam, tidak hanya di kalangan Nahdiyin tetapi juga untuk umat Islam secara keseluruhan. Karena sesungguhnya ilmu itu tanpa batas, tanpa dinding, tanpa sekat. Semua dapat mengambil intisari daripada setiap ilmu yang sudah ditanamkan oleh para ulama-ulama kita. Itulah yang dapat saya sampaikan pada pengajian pada hari ini. Tentunya kita berharap agar kita mendapatkan keberkahan dari musannif kitab ini, dari muallif kitab ini, dari pengarang kitab ini. Seraya kita bacakan sekali lagi suratul Fatihah, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah telah kita dengarkan paparan kajian, tentunya penjelasan-penjelasan yang sangat gamblang dari beliau, tentunya sangat bermanfaat untuk kita, dan semoga apa yang dibahas kali ini juga sangat bisa memberikan pencerahan kepada pemirsa dari media PCNU Kota Bekasi tentunya. Berjumpa lagi bersama saya, tentunya masih di Nodong Ulama bersama ulama-ulama lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat tulam, sallu ala nabi. Jalal watan, jalal watan, jalal watan. Hubbul watan minal iman, walat takun minal hirman. Inhadu alal watan. Jalal watan, jalal watan, jalal watan. Hubbul watan minal iman, walat takun minal hirman. Inhadu
على الوطن